Hai everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama aku Poppy. Kali ini skincare-nya seru banget nih. Ini termasuk salah satu yang lumayan sering banget ditanyain ya ke tim editorial atau ke para beauty enthusiast. Aman gak sih kak produk ini, produk itu untuk ibu hamil dan menyusui? Nah kali ini aku akan share ke kamu rekomendasi produk-produk skincare yang cocok buat ibu hamil dan menyusui. Jadi sebenarnya buat bumil itu nggak terlalu repot kok teman-teman. Jadi cuma yang paling harus dihindari adalah retinol. Nah buat teman-teman yang memang suka pakai retinol setiap hari gitu kayak udah terbiasa, apalagi yang udah usianya di atas 30 tahun, pasti lumayan agak kaget nih kalau harus menghindari retinol. Tapi kan demi kesehatan bersama-sama, kebaikan si jaininnya juga, jadi memang harus di skip. Tapi tenang aja teman-teman, harus temuin produk-produk lainnya yang sesuai dengan kulit masing-masing, yang dengan kandungan kemampuan memperlambat tanda-tanda penuaan. Itu ada banyak banget kok, kayak misalnya bakuchiol, ginseng gitu, terus juga delima dan peptide. Itu bagus banget buat aging gitu. Nah sekarang ini sebenarnya secara umum aja aku punya 5 produk yang bisa dipakai sama bumil gitu, dan ini kandungannya tidak ada retinolnya sama sekali. Yang pertama ini adalah BLP Skin Tremella Daily Hydrating Cleanser. Jadi ini facial wash. Aku suka banget di antara 4 atau 5 rangkaiannya produknya BLP Skin itu sebenarnya semuanya bisa dipakai sama ibu hamil karena kandungannya benar-benar kayak gentle banget, dan mereka emang bikin produk skincare yang basic banget. Tapi favorit aku adalah cleansernya ini. Dia kandungan utamanya adalah si Tremella Fusiformis Extract alias snow mushroom atau jamur salju. Dia warnanya putih. Kalau teman-teman suka makan peach gum itu dessert dari Chinese gitu, itu ada si jamurnya. Dia kayak jelly warnanya putih itu, dan tinggi banget kandungan hyaluronic acidnya. Jadi dia mampu menjaga kelembapan atau hidrasi kulit kamu. Jadi setelah pakai produk ini kulitnya nggak kerasa kering atau ketarik gitu. Nah dia itu juga ditambah sama peppermint oil, jadi ada kayak rasa freshnya, dan ada prickly pear extract. Jadi ini tuh aman banget buat semua jenis kulit menurut aku, bahkan kayak buat yang remaja, pemula, ibu hamil, ibu menyusui, semuanya aman. Dan dia itu tipe facial wash yang tidak banyak busanya. Jadi itu adalah salah satu tipe ideal facial wash aku. Aku nggak terlalu suka yang kayak busanya banyak banget tuh, biasanya cenderung lebih bikin kulit kering. Nah kalau si BLP Skin ini enggak, jadi cocok banget nih kalau kamu cari cleanser yang hydrating, terus basic, kayak lembab-lembab dan nyaman deh, kandungannya juga simple. Nah yang kedua ini ada dari Fresh. Jadi sebenarnya Fresh itu udah masuk tahun lalu kalau nggak salah ke Indonesia, ada di Sephora, dan dia rangkaian rose-nya itu sangat-sangat populer banget, termasuk maskernya. Jadi yang sebenarnya paling populer dari rangkaian rose-nya itu adalah masker dan tonernya. Itu aku juga pakai. Tapi ini aku baru belakangan ini cobain oil infused serumnya. Jadi ini unik banget sih menurut aku. Looks-nya itu kayak cantik banget, dan botolnya kaca. Dia itu dual phase. Jadi atasnya ini minyak, bawahnya itu air. Nah kalau kelihatannya sekilas itu kayak toner teman-teman, tapi dia sebenarnya adalah serum. Jadi ini serum yang lain daripada yang lain karena dia bukan pakai pipet atau bukan di pump, dia dituang biasa kayak kita pakai toner, terus di tap-tap aja ke seluruh muka dan leher kita. Dan ini teksturnya lightweight, tapi tetap karena ada oilnya dia sangat kayak mengunci kelembapan gitu. Jadi pakai ini aja, terus biasanya kalau buat pagi aku pakai ini aja terus pakai sunscreen karena dia udah sangat menghidrasi, jadi nggak aku layer lagi sama moisturizer. Kenapa aman buat ibu hamil dan menyusui? Karena biasanya ibu hamil itu cenderung kulitnya secara hormonal tuh kan kayak agak terganggu gitu ya biasanya, jadi jauh lebih kering. Nah ini sangat cocok untuk mengatasi si kulit yang kehausan itu gitu. Dia kandungannya tuh juga rose, jadi aromanya benar-benar kayak rose yang natural gitu, yang bukan artificial, enak banget wangi rose-nya.
Nanti sebelum dipakai harus di shake dulu. Jadi di bagian airnya itu adalah rose water dengan perpaduan ekstrak damask rose buat menenangkan dan melembabkan kulit. Nah di kandungan oilnya itu ada rose flower oil, ada rose hip oil, ada camelina oil, dan squalane. Jadi super menghidrasi. Makanya yang kandungan natural kayak gini tuh selalu sangat cocok lah buat ibu hamil yang nggak terlalu kompleks, nggak terlalu banyak active ingredients-nya gitu. Jadi ini bisa kamu cobain, walaupun pricey tapi tenang aja, ini tuh benar-benar bikin kulit supple dan glowing dan kamu nggak perlu pakai terlalu banyak. Nah yang ketiga, ini tadi brand lokal, ini brand US, sekarang brand lokal lagi. Ini ada Hour in One. Ini lucu banget teman-teman, aku udah cobain bahkan sebelum tahu aku hamil. Ini bisa kayak satu tube itu bisa buat semua orang di rumah. Jadi ini moisturizer, namanya Hour in One Multipurpose Gel Cream, bisa buat wajah, tubuh, dan tangan gitu. Jadi ini moisturizer yang serbaguna, lembab banget, enak, dan teksturnya itu kayak agak mirip sama agak gel cream gitu. Terus kalau dibaurin itu ringan banget, terus kayak ada cooling sensation-nya. Jadi sebenarnya agak mirip sama aloe vera gel, cuma menurut aku dia teksturnya tidak sebening dan seringan aloe vera gel. Jadi lembabnya tuh setelah diaplikasikan lebih kerasa gitu. Jadi ini bahkan bisa dipakai buat anak-anak, bayi, dan suami di rumah gitu. Jadi kayak menurut aku produk serbaguna yang harus ada di setiap rumah gitu. Nah, kalau ibu hamil itu biasanya kulitnya tuh suka gatel karena kering. Nah, ini bisa banget dipakein. Jadi dia kayak calming gitu loh. Biasanya aku kalau di bagian kaki, tangan itu suka gatel. Nah, pada saat dipakein si Hour in One ini, dia langsung reda gatelnya gitu. Jadi enak banget. Karena memang ada kandungan untuk selain buat moisturizing, dia memang buat menenangkan si iritasi gitu. Jadi ini memang di sini ada tulisannya family care. Jadi kayak pas lah buat semua anggota keluarga gitu. pH-nya seimbang 5,5. Kandungan utamanya adalah ekstrak kaktus, 98% natural ingredients ya, ditambah juga sama tea tree oil. Terus hypoallergenic, cocok juga buat kamu yang kulitnya sensitif. Oh ya, tadi lupa nambahin, ini juga ada kandungan kalendulanya. Jadi selain ada kaktus sama tea tree oilnya, ada kalendula yang buat soothing the skin. Dan ini benar-benar emang serbaguna banget. Kamu bisa pakai di lipatan-lipatan kulit yang kering. Nah itu sering terjadi pada bayi ya. Kalau misalnya ruang popok itu tuh bisa banget juga pakai ini. Terus untuk yang eczema atau rosacea juga bisa pakai karena dia kayak calming gitu, tenang. Nah terus satu lagi, kalau habis liburan panas-panasan di pantai, terus kulitnya sunburn, ini juga bisa dipakai. Nah selanjutnya ini penting banget nih buat terutama buat ibu hamil. Sebenarnya semua yang aku bahas ini bisa buat siapa aja ya, cuma aman untuk ibu hamil dan menyusui. Nah yang nomor 4 ini dari L'Occitane, ini adalah Almond Supple Skin Oil. Ini salah satu produk best sellernya L'Occitane. Jadi dia itu memang kayak berkualitas sekali kandungan almond oilnya gitu. Dan ini memang ditujukan supaya kulit tubuh kita jadi lebih supple, terus juga teksturnya tuh jadi lebih halus gitu. Apalagi kalau dipakainya rutin ya, sehari 2 kali. Terus dia juga ngebantu kayak memperbaiki si tekstur kulit kita yang udah pernah misalnya ada stretch marks-nya, terus juga kasar atau kayak chicken skin gitu, atau misalnya ada selulit, itu juga ngebantu banget. Jadi dia kayak bikin kulit lebih supple, lebih firm gitu. Terus kulitnya jadi lebih lembab. Jadinya mencegah munculnya stretch mark yang baru gitu. Nah selama hamil tuh biasanya kalau bisa jangan dipakainya pada saat udah menjelang melahirkan aja nih teman-teman, tapi dari awal banget, dari trimester awal, bulan-bulan pertama itu udah dipakai gitu. Karena kalau udah terlanjur besar perutnya, udah stretching banget, itu biasanya udah agak susah untuk mencegah si stretch marknya gitu. Jadi justru dari awal-awal supaya si kulitnya itu lebih elastis. Nah dia ini kandungan si almond oil dan wangi almondnya tuh enak banget. Terus bentuknya spray juga, jadi kalau kamu pakai dia nggak akan kayak tumpah-tumpah. Karena cenderung kalau kita pakai body oil tuh suka
messy gitu kan, kayak berantakan gitu, tumpah ke kasur lah, ke meja rias dan segala macam. Ini karena bentuknya spray, jadi kamu bisa tinggal langsung semprotin aja ke area yang kamu pengenin, terus kamu sambil pijet-pijet. Cocok dipakai di perut, terus di paha gitu, itu bagus banget. Terus di bagian pinggang-pinggang gitu, itu kan biasanya stretch mark suka sampai di situ juga kan. Terus area dada juga. Sebenarnya sih kalau pakai ini rasanya kamu pengen pakai ke semuanya ya, ke tangan, ke kaki gitu, tapi pastinya jadi cenderung lebih cepat habis. Jadi pakai di area-area yang stretch mark gampang muncul aja. Pasti suka banget karena wanginya tuh enak banget, jadi bikin kamu tidurnya juga jadi lebih pules. Oke, yang terakhir ini dari brand lokal lagi, jadi selang-seling ya. Ini adalah Anpure Cica Clear Pad. Ini aku kayak udah pernah bahas juga di video FD kayak mungkin tahun lalu ya, waktu mereka pertama kali muncul. Ini adalah exfoliating pad yang menurut aku nyaman banget buat kulit aku. Bahkan brand Korea tuh aku nggak pernah sampai sesemangat ini pakainya. Jadi kayak suka terlalu kasar padnya. Kalau ini tuh beneran nyaman dan gentle memang formulanya. Di dalamnya kayak gini, isinya itu ada 30 lembar, kamu bisa pakai pagi dan malam gitu. Tapi kalau aku saranin sehari itu satu aja, antara pagi aja atau malam aja, jadi nggak perlu 2 kali. Beneran bisa dipakai setiap hari loh teman-teman, karena emang dia formulanya tuh gentle, ada kandungan sikanya pastinya. Jadi ada kandungan Centella asiatica leaf waternya buat menenangkan kulit. Nah, dia padnya juga bolak-balik. Jadi yang bagian depannya ini lebih bertekstur, lebih kasar. Bagian yang belakangnya itu halus. Jadi pakainya tuh yang ini dulu kayak buat ngangkat sel-sel kulit matinya. Nah, setelah itu diangkat lagi pakai yang ini. Kamu kalau lagi jerawatan nih, kayak aku sekarang lagi jerawatan di sini, itu juga bisa buat kayak kompres gitu. Jadi didiemin kayak kamu pakai sheet mask beberapa saat, 15 menit, terus barulah kamu gosokin secara lembut gitu. Itu ngebantu banget sih buat ngurangin jerawat-jerawat. Nah, info penting juga, jadi ini selain bentuknya pad, itu termasuknya physical exfoliator ya, tapi ini juga ada acidnya. Tapi tenang aja, acidnya tuh rendah banget, dia ada AHA, BHA, dan PHA, tapi sangat kecil konsentrasinya, jadi nggak perlu khawatir buat bumil, karena ibu hamil dan menyusui itu tidak boleh pakai kandungan AHA dan BHA yang di atas 2%. Jadi kalau bisa di bawah 2% dan tidak terlalu sering pakainya gitu. Biasanya banyak yang pakai produk exfoliating itu yang berupa physical exfoliator aja seperti facial scrub. Cuma memang kadang facial scrub itu rasanya beda ya sama kita pakai exfoliating toner atau exfoliating serum yang memang ada kandungan AHA dan BHA-nya. Karena kalau kita cuma pakai scrub, dia itu biasanya ngangkat sel-sel kulit matinya tuh di bagian atas aja, bagian lapisan teratas kulit, jadi nggak terlalu bersih. Mungkin kayak kamu yang berkomedo atau suka tersumbat, itu kurang ngangkat gitu, kurang halus gitu jadinya. Nah, ini tetap ada AHA, BHA, PHA-nya tapi rendah, jadi bisa kamu jadikan pilihan. Udah itu aja teman-teman dari aku 5 rekomendasi produk skincare untuk bumil yang aman untuk pemakaian sehari-hari. Pokoknya jangan lupa hindari retinol, tetap banyak minum dan pakai yang lembab-lembab dan gentle gitu, karena walaupun kita lagi hamil kita tetap harus ngerawat kulit, dan pastinya kelembapan itu penting banget. Soalnya cenderung dari yang aku baca, dari aku tanya teman-teman, dan dari pengalaman pribadi, biasanya kalau lagi hamil tuh kulitnya cenderung lebih kering. Jadi jangan sampai skip produk-produk yang menghidrasi. Kalau kamu punya rekomendasi lainnya, boleh banget komen-komen. Jangan lupa subscribe, ring the bell. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!